Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan salam damai. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat kita bertemu sekali lagi pada hari ini di dalam renungan firman, santapan firman Tuhan. Semoga damai dan kasih Allah sentiasa menguasai kehidupan saudara pada hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan sama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini adalah 19 Agustus 2022 bersamaan hari Jumat, hari biasa ke-20. Kita akan sama-sama mendengar dan merenungkan Injil yang diambil daripada Injil Matius bab 22 ayat 34 hingga 40. Untuk itu saudara-saudari yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan Injil. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, apabila kita telah mengenal Allah dan mengimani Dia, cukupkah kalau saya hanya mengasihi Allah saja? Cukupkah kalau Allah itu adalah satu-satunya priority atau keutama hidup saya, tanpa memandang orang lain sesama saya di sekeliling saya? Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini bagaimana Yesus meringkaskan hukum cinta kasih, hukum yang terbesar dan terutama, di mana Yesus mengatakan apabila orang Farisi menanyakan dia untuk mencobai dia, dan Yesus mengatakan hukum yang terutama ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum kedua yang sama juga, yang utama dan ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam pembacaan Injil tentang hukum cinta kasih, Yesus telah merangkumkan dua perintah, dua hukum, di mana Yesus menyatakan tentang mengasihi Allah yang dirujuk dari kitab Ulangan, dan juga kasihilah sesama yang dirujuk dari kitab Imamat. Yesus menjadikan dua perintah ini menjadi satu perintah yang terbesar, mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Nah, saudara-saudara yang terkasih, oleh itu tidak cukup kalau kita memiliki iman akan Allah dan kita hanya mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama kita. Karena Allah, pribadi Allah sendiri adalah pribadi yang sungguh mengasihi tanpa batas, tanpa syarat. Dia mengasihi semua orang, semua ciptaan yang berdosa,
dan bukan berdosa. Allah mengasihi semuanya. Nah, saudara-saudari, dengan sifat Allah inilah, mari kita belajar untuk mentaati hukum cinta kasih ini yang Yesus telah tegaskan pada hari ini, yaitu dalam hidup mengasihi. Kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dan kita juga mengasihi sama sebagai ciptaan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, mengasihi Allah tanpa mengasihi ciptaannya itu tidak sempurna, saudara terkasih. Mari saat ini kita renungkan pribadi kita secara mendalam. Selama ini, saudara-saudara terkasih, adakah saya sudah sungguh-sungguh mempraktiskan hukum terutama ini, hukum cinta kasih ini dalam hidup sendiri? Adakah selama ini saya sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita? Apa buktinya, saudara-saudari? Apa tandanya kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah? Mengasihi Allah itu mendorong kita untuk mentaati Allah, mendorong kita untuk tetap setia, tetap percaya pada Allah dalam apapun keadaan kita. Mengasihi Allah itu mendorong kita untuk sungguh-sungguh bertahan sampai akhir hidup kita setia kepada Allah. Dan saudara-saudari, renungkan, adakah selama ini saya sudah sungguh-sungguh mengasihi sama manusia seperti mengasihi diri sendiri? Adakah selama ini dalam hubungan sesama ada kalanya kita berselisih paham, kita disakiti, ada kalanya kita juga orang lain yang pernah menghina kita, orang lain memfitnah kita, orang lain menolak kita, membenci kita. Adakah kita telah belajar dan mempraktiskan kasih ini dengan mengampuni, dengan berdamai, dengan tetap mengasihi orang-orang yang telah membenci, menghina, dan menolak kita? Saudara-saudari, mari kita renungkan tentang kasih yang sempurna ini, hukum cinta kasih ini, bahwa Allah itu sendiri adalah pribadi kasih. Maka mari kita sungguh-sungguh juga mengasihi seperti Allah mengasihi. Kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita, hati kita. Dalam masa yang sama, kita juga mau mengasihi orang lain tanpa syarat. Mengasihi orang lain, apapun kekurangan mereka, apapun perbedaan mereka, walaupun mereka itu tidak seiman, tidak sebangsa dengan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apabila kita mempraktiskan hukum ini, di mana hukum ini adalah satu perintah, maka kita harus lakukannya tanpa kompromi, tanpa tawar-menawar dari Tuhan. Dan hukum ataupun perintah ini harus kita praktiskan dalam hidup kita. Maka hidup yang mengasihi Allah dan mengasihi sama adalah kasih yang sempurna. Itu ada dalam diri kita. Oleh itu, saudara terkasih, mari sekali lagi kita pada hari ini terus melangkah, terus menyelami akan kasih Allah. Karena seperti Yesus pernah katakan di dalam petikan yang lain, apabila kamu mengasihi, orang akan tahu bahwa kamu adalah pengikut aku. Oleh itu, saudara terkasih, mari kita menjadi pribadi-pribadi pengikut Tuhan yang mengasihi sesama, mengasihi Allah, mengasihi orang lain. Dan orang akan mengenal kita bahwa kita adalah pengikut dan murid-murid Yesus sejati. Semoga renungan pada hari ini kita dikuatkan, diteguhkan, disegarkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.